Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan terus bersemangat merayakan kehidupan dengan syukur. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Jumat 30 Juli 2021. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu. Engkau senantiasa hadir, menguatkan dan menyapa kami dengan kuasa dan karya-Mu yang besar. Maka kebenaran yang hendak kami renungkan dari firman-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya. Semakin menumbuh kembangkan iman kami untuk senantiasa percaya dan teguh dalam iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya, dan kami yakin Kau menjamah tubuh jiwa roh kami melalui tubuh dan darah-Mu itu Tuhan. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kuduskan dan layakan kami melalui kesempurnaan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber berkat, keselamatan, dan kasih, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita merenungkan sabdanya, didasarkan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai dengan 34. Demikian sabda Tuhan. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau Aku datang. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Mingguan Jumat 30 Juli 2021 adalah menguji diri agar layak. Tentu kita paham sebelum perjamuan kudus, kita akan diantarkan untuk melakukan pendadaran. Dan di dalam pendadaran biasanya ada pertanyaan. Sekarang ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita bersama untuk menguji diri tentang kesiapan dan motivasi kita mengikuti perjamuan kudus. Dari hal ini, kita dihantarkan untuk benar-benar mengingat, merasakan, dan berjumpa dengan kasih Tuhan Yesus yang telah dinyatakan senantiasa dalam pengorbanannya dan juga penyertaannya yang kekal atas kehidupan kita bersama. Maka, apa yang sudah kita lakukan? Kiranya ketika kita melakukan perjamuan kudus dan mengikutinya, kita benar-benar semakin ditumbuhkan dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Entah sudah berapa kali Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara untuk mengikuti perjamuan kudus. Mungkin sudah tidak terhitung dan kita sudah lupa. Hari ini kita diingatkan kembali akan makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Teks yang kita renungkan mengantarkan kita bersama
untuk merefleksikan semua apa yang sudah kita lakukan dalam perjumpaan kita melalui perjamuan kudus. Jemaat Korintus menjadi teks yang terbuka bagi kita bersama. Karena di Jemaat Korintus, Paulus mengingatkan dengan tegas supaya mereka, tanda kutip, tidak boleh bermain-main dan tidak boleh sembarangan ketika mengikuti perjamuan kudus. Jika membaca ayat 17 sampai dengan 22, teks ini menceritakan tentang perilaku-perilaku yang tidak benar yang dilakukan dalam cara mereka berkumpul. Termasuk mencampur adukan kebiasaan-kebiasaan dari keyakinan yang dulu mereka anut. Cara berkumpul yang harusnya menyatu bersama, kemudian justru menimbulkan keterpisahan antara kaya dan miskin, antara yang lapar dan yang bisa memenuhkan kebutuhan hidup. Maka kemudian jika membaca ayat 23 sampai dengan 26, mereka diingatkan kembali pada perjamuan itu sendiri. Bukan keterpisahan, tetapi kesatuan di dalam tubuh Kristus melalui pengorbanannya. Maka ayat 24 secara khusus, dan kemudian 25, 26, dan masuk di ayat yang ke-27, diingatkan pada persoalan cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan apa yang dimaksud? Tentu bukan hanya pada tata cara yang sifatnya teknis, tetapi lebih kepada mengenali motivasi diri dalam mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan dengan kata layak, atau dalam bahasa Yunaninya, anasios. Artinya layak itu berarti kesesuaian pada makna di dalamnya. Jemaat Korintus diharapkan mengerti dengan benar makna di dalam perjamuan kudus itu sendiri. Berjumpa dengan Kristus, berjumpa dalam kesatuan, dalam kehidupan dan komunitas di Korintus. Bukan keterpisahan, bukan keburukan, tapi mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Maka di ayat 27 ini, Paulus menegaskan, tidak ada lagi tempat untuk memegahkan diri, atau kemudian secara diri mementingkan dari setiap apa yang menjadi orientasi masing-masing. Tidak. Tetapi kembali, kebersamaan, kesatuan itulah yang menjadi maknanya. Kemudian disebutkan ada kata berdosa. Kata berdosa menunjukkan bahwa ada yang salah jika kita tidak melakukan disebut sesuai dengan makna dari perjamuan Tuhan itu sendiri. Artinya, ini tidak boleh kemudian dengan sembarangan orang melakukannya. Untuk itu, Paulus mengingatkan, supaya engkau layak, supaya engkau tidak berdosa, maka yang pertama harus dilakukan adalah engkau harus menguji diri. Menguji diri dalam bahasa Yunaninya, dokimazo. Dalam rangka apa menguji diri? Menemukan kembali pada kesadaran spiritual, pada motivasi yang benar, yang terhubung sejatinya dan sesungguhnya. Aku mau datang dalam perjamuan Tuhan untuk berjumpa dengan Kristus Tuhan dan merasakannya di dalam kehidupan iman mereka masing-masing. Dalam pembuktian ini, maka mengenali kembali keberdosaan mereka, ketidaklayakan, ketidaksempurnaan, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, jika itu tidak dilakukan, jika membaca ayat 29, ayat 30 secara khusus, jika tidak mengakui tubuh Tuhan dan tidak berjumpa dan kemudian melakukannya dengan tidak layak, disebutkan
bisa menimbulkan lemah, sakit, bahkan meninggal. Dalam hal ini, Paulus tidak sedang mengancam dan menakut-nakuti, tetapi supaya jemaat di Korintus benar bersungguh-sungguh dalam mengikuti perjamuan kudus. Dia tidak sedang mengancam, maka kemudian jika kita membaca secara khusus di ayat yang ke-32, saya bacakan. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ini mengingatkan kita sebenarnya pada kedewasaan iman. Apakah hukuman itu secara jasmani? Ada yang menafsirkan iya, tetapi juga ada yang menafsirkan rohani. Tapi jika merujuk pada kata lemah, sakit, atau mati, menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dan secara dewasa. Kita harus dipanggil kembali pada motivasi yang benar. Jika merujuk di kisah para rasul, bukankah Ananias dan Safira ketika melakukan permufakatan jahat dan pembohongan publik, mereka mati kena hukuman. Tentu ini tidak sedang kembali menunjukkan Allah yang kejam dan Paulus sedang menakut-nakuti, tidak. Tapi pada kesadaran diri itu sendiri. Untuk itu, Paulus mengingatkan yang layak dengan cara menguji, tetapi juga jika membaca di ayat yang ke-33, jika kamu berkumpul untuk makan, hendaklah olehmu seorang akan yang lain menantikan. Artinya apa? Kalau ini adalah kesatuan, maka yang lain harus ditunggu pada posisi yang setara, sederajat, dan bersama-sama. Ini pesan. Semua berdosa. Semua layak jika kemudian mau melayakkan diri dengan cara menguji diri. Dan kemudian selanjutnya Paulus mengingatkan, ketika sudah tadi menguji diri, menerima yang lain dalam kesederajatan dan kesetaraan, tidak lupa bahwa ini bukan perjamuan untuk memuaskan diri. Sehingga dia mengatakan, ya kalau lapar makan saja di rumah. Perjamuan Tuhan bukan cara memuaskan diri. Dalam arti supaya kita kenyang atau mabuk anggur, tidak. Karena juga ada, tentu saja dalam saat ini pun kita ada yang kadang dengan sembrono mungkin melakukannya. Oleh karena itu, pesan apa yang kita terima? Tema hari ini, secara khusus, menguji diri agar layak. Maka kiranya kita dihantarkan pada kelayakan itu sendiri. Bahkan bukan pada proses ketika kita mau perjamuan kudus, tetapi kesenantiasaan yang terus-menerus menguji diri kita. Apakah kita menjadi percaya dan diteguhkan pada tubuh dan darah yang telah dikorbankan untuk kita bersama? Kata menguji diri supaya kita layak, sesungguhnya memampukan kita untuk terus berefleksi atas kehidupan yang kita tempuh. Sehingga keterpautan kita kepada Tuhan bukan pada saat perjamuan itu sendiri, tetapi setiap saat dan setiap waktu. Bahkan, jika kita benar-benar terpaut sesungguhnya, dan pada akhirnya, kita akan menemukan kasih Kristus yang sejati, dan kemudian kita menemukan kasih itu, sehingga dalam kehidupan bersama, bukan lagi saling bersaing dalam cara kita berkumpul, tetapi kesatuan tubuh dalam kebersamaan dengan sesama. Inilah pesan dari firman yang hari ini didasarkan dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan 34. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur anugerah-Mu besar atas kami. Pengorbanan melalui tubuh dan darah-Mu telah menyelamatkan kami. Maka kiranya kami berjumpa senantiasa pada pengorbanan-Mu itu Tuhan dalam setiap waktu. Pada saat kami merayakan melalui perjamuan kudus, dan pada saat pula kami merayakan kehidupan bersama dengan keluarga kami, tetangga kami, saudara dan sahabat kami. Maka tolonglah kami Tuhan. Biar dari setiap apa yang kami jumpai dalam kasih dan pengorbanan-Mu itu, kami dimampukan untuk beriman teguh kepada-Mu, dan kemudian menyatakan dan mewujudkannya dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami,
berkati kami dan biarlah kebenaran-Mu terjadi atas kami. Karena kebenaran-Mu terjadi atas kami, maka kami percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupan Ibu Rusmiati Boyong, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tia Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Demikian juga atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawion Suparman, Anak Amoresia, Bapak Sudarsono, Ibu Ratmiati Sukoto, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Ibu Galang Fitra Wijaya, keluarga Bapak Jeffrey Kristanto, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak dan Ibu Matius Aji Nugroho, keluarga Bapak Andreas Rasdiono, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Saudara Yunan Widiatmoko, Bapak Jody. Kami percaya Tuhan rahmat kasih-Mu besar atas kehidupan hamba-hamba-Mu dan Engkau menolong kehidupan mereka. Demikian juga keluarga Bapak Osman Sianipar, Engkau juga menolong, memberkati dan memulihkan kehidupan beliau Tuhan. Dan kami yakin Engkau hadir atas kesehatan masing-masing kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyegarkan kami semuanya dan secara khusus Engkau hadir atas mereka yang lemah dan yang sakit. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin percaya Tuhan Engkau menolong. Kami yakin Engkau memberkati Tuhan kehidupan persekutuan di gereja-Mu di tempat ini. Sehingga kami terus bersatu dan dilayakkan oleh kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan, biarlah sempurnalah kasih-Mu, sehingga bangsa negara kami tetap makmur, tetap bertumbuh dengan baik, dan Engkau Tuhan hadir secara khusus terhadap negara dan bangsa negara kami Tuhan, sehingga pandemi ini segera berlalu oleh karena mujizat dan karya-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.